Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Para ulama ahli fikih dari berbagai negara telah usai membahas berbagai masalah kontemporer dalam acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban pertama yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin. Konferensi internasional ini kemudian melahirkan sejumlah butir rekomendasi. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Apakah khilafah patut ditolak? Apakah khilafah solusi alternatif? Bagaimana khilafah menurut ulama aswaja? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pembina Tabayun Center, Kiai Heru Laude Liasa. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat. wabarakatuh. Sehat, Masya sehat. Allah. Kiai, merujuk tema yang kita bahas di atas tadi, sebenarnya apa sih itu khilafah? Kemudian, kenapa akhir-akhir ini khilafah ini dipersoalkan, Kiai? Iya, jadi terkait dengan opini yang paling eh, hangat ya terutama di Jatim beberapa saat kemarin, eh, sebuah perhelatan kemudian eh, menyampaikan tentang hasil dari sebuah kajian ya, yang kemudian di dalam kajian itu eh, mencetuskan tentang sebuah peradaban yang akan datang dan sekaligus juga menolak tentang khilafah. Maka Al-Fakir perlu memberikan uraian ya terkait dengan khilafah itu sendiri. Yang pertama adalah qaul libati ulama Syafi'iyah. Jadi makalah dari uh, sebagian dari ulama mazhab Syafi'i bahwasanya definisi tentang khilafah kalau kemudian pelakunya ya yang mengampu ide atau pemikiran tentang khilafah adalah seorang khalifah, maka dijelaskan tentang ta'rif khalifah adalah wa al-imamul um, al-qaimu bi khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Maka yang disebut dengan khalifah itu adalah imamul azam, seorang pemimpin yang agung. Kemudian um, al-qaimu bi khilafatin nubuwah, dia um, aturan yang menggantikan aturan Rasulullah SAW. Maksudnya bukan aturannya yang digantikan, tetapi posisi beliau sebagai Raisul Daulah ini kemudian digantikan setelah khalifah itu diwafatkan oleh Allah. Maaf, ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penggantinya adalah khalifah. Kemudian uh, tugasnya adalah fi khorasatiddin wa siyasatid dunya, untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia ini dengan
ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang menjadi definisi yang dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i, yaitu seorang imam al-a'zam, kemudian dia berkedudukan untuk menggantikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pemerintahan, ya, dalam hal riasah. Kemudian dia adalah menjaga agama ini serta mengatur dunia ini dengan aturan kenabian. Jadi inilah yang dipegang, ya, sampai dengan saat ini oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya. Kemudian yang yang kedua, banyak sekali, jadi ada beberapa tentang definisi khalifah ini. Kemudian Al-Alamah Syataqiyuddin An-Nabhani, beliau memberikan uraian, ya, karena tugas daripada seorang khalifah itu ada dua. Yang pertama adalah al-amal ala tatbiki ahkamis syar'i ala jami'ir ra'iyah. Yang pertama adalah menerapkan, ya, menerapkan hukum-hukum syariat kepada seluruh rakyatnya. Ini yang pertama. Jadi hukum-hukum Allah itu diterapkan oleh khalifah kepada seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah al-amal ala hamli da'watil islamiyah khariju khududid daulah ilal alam kafatan wa izalatu jami'il awatik wal khawajiz min amami da'watil islamiyah. Yang kedua adalah seorang khalifah adalah mengamalkan, yaitu amal dakwah, mengemban dakwah Islam ke luar negeri, serta menghilangkan seluruh hambatan-hambatan yang ada di dalam dakwah itu untuk menyebarkan Islam. Yang pertama dengan cara dakwah, yang kedua antorikil jihad. Ketika hambatan-hambatan itu mengancam, maka kemudian torikohnya adalah dengan torikoh jihad. Maka dari dua amal ini kemudian didefinisikan oleh Al-Alamah Syataqiyuddin An-Nabhani bahwasanya khalifah adalah riyasatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya, yaitu kepemimpinan secara umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, litatbiki ahkami syar'i fi daril Islam wa hamli da'watil islamiyah ila kafati anha'il alam, untuk kemudian menegakkan hukum-hukum syariat di negeri tersebut, kemudian mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru alam. Jadi inilah yang kita ambil, sehingga perlu difahami bahwasanya khalifah itu adalah sistem, ya. Khilafah itu adalah sistem yang mana pemimpinnya adalah khalifah, dan khalifah itulah yang akan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyampaikan dakwah itu ke seluruh alam, sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Jadi itu kira-kira definisi tentang khilafah ataupun khalifah sebagai pemimpinnya. Lalu kenapa tadi disampaikan dipersoalkan? Ya, dipersoalkan ya, yang pertama karena faktor sebagian kita mungkin belum paham. Yang kedua, maka itu perlu difahamkan. Yang kedua, karena khalifah itu sebagai kekuatan yang akan menyampaikan dakwah, maka tentu mereka yang tidak rela terhadap aktivitas dakwah, maka tentu mereka akan mempersoalkan. Atau kemudian karena khilafah itu akan mengatur urusan ini dengan urusan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka merasa mereka akan mempersoalkan terkait dengan khilafah sebagai kianutan fit, sebagai satu institusi yang akan menerapkan Islam. Jadi ini kira-kira yang menjadi persoalan. Bagi sebagian kalangan, gagasan untuk memperjuangkan tegaknya kembali institusi khilafah Islamiyah di era modern ini adalah gagasan yang tidak rasional dan utopis, ya.
Di samping tidak relevan di tengah kondisi banyaknya negara yang sudah memiliki sekat-sekat ideologis dan geografis masing-masing. Ya, lucu. Utopis tapi kok dihalangi. Termasuk ini ya, di dunia Islam begitu. Nah, bagaimana catatan panjenengan, catatan Anda menyikapi pandangan tersebut, ya? Iya, yang pertama tadi ada dua kata yang menarik ya. Yang pertama rasional, ya, maka lawannya kan irasional. Kemudian utopis ya. Maka eh, kalau utopis itu mimpi ya. Mimpi berarti lawannya adalah real ya, sebuah realitas. Kalau kita ikuti perkembangan ya, kalau kita ikuti perkembangan yang menyampaikan atau mengkampanyekan agar umat ini jauh dari Islam ya, jauh dari khilafah yang menerapkan hukum Islam. Kata utopis itu barangkali kalau disampaikan 20 tahun yang lalu mungkin masih bisa dimengerti ketika khilafah itu hanya disampaikan oleh segelintir orang dan opini itu sayup-sayup ya. Umat ini begitu jauh dari pemahaman tentang khilafah. Akan tetapi ternyata dakwah untuk memahamkan umat ini dengan khilafah itu semakin hari justru semakin menguat ya. Maka utopia itu ternyata terjawab ketika kemudian uh, apa berbagai forum kemudian berbagai sampai yang terakhir muktamar muktamar yang menentang khilafah itu justru ini menegaskan bahwasanya khilafah itu adalah sesuatu yang real sehingga perlu untuk disikapi. Hanya saja sikap itu masih perlu kita sayangkan karena sikap yang disampaikan itu bukan malah mendukung tetapi malah menentang. Dan yang perlu kita sayangkan juga bahwa landasan daripada penentangan itu bukan disebabkan karena sebuah dalil yang lebih kuat, akan tetapi lebih ke arah uh, menerima atau mengambil uh, sumber dari piagam PBB. Jadi ini tidak pernah dikenal dalam tradisi Aswaja ya. Jadi ini yang perlu kita lihat sehingga kalau kemudian uh, saat ini begitu perkembangan ya dukungan ya dari berbagai kalangan ya terkait dengan khilafah ini semakin dirasakan dan disikapi baik oleh rezim ataupun yang lain, maka ini justru menunjukkan bahwasanya khilafah ini adalah sesuatu yang real. Ada yang ada yang memperjuangkan, ada yang menerima, kemudian teori-teorinya ya itu bisa divisualkan karena khilafah pada masa lalu ternyata juga bisa divisualkan menjadi khilafah di masa depan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentang tadi selain utopia tadi pertanyaannya Anu, Bismillahirrahmanirrahim. rasional ya. Rasional, irasional, tidak salah. Iya, iya. Kalau kemudian irasional tentu juga sama, pasti tidak akan diterima. Bahwasanya dasar-dasar tentang khilafah itu bisa dicari ya di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu ya. Kemudian tentu di dalam Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma sahabat itu juga termaktub ya. Maka tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang irasional ya. Semuanya adalah rasional. Nah, kalau kemudian tadi disampaikan bahwa faktor-faktor geografis itu menjadi kendala, kemudian faktor-faktor sekat-sekat nasional itu mungkin juga menjadi kendala, maka justru pada saat ini lebih rasional bisa diterima. Mengapa? Karena Islam yang
mempunyai tabiat sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam ini bisa menembus batas-batas wilayah. Kalau pada masa lalu itu ulama-ulama itu harus menempuh perjalanan menyeberangi gurun, menyeberangi laut, ya itu bisa ditempuh. Saat ini transportasi semakin mudah, kemudian komunikasi semakin mudah. Maka kalau kemudian hambatan-hambatan geografis itu bisa diatasi. Yang kedua tentang nasionalis, sekat-sekat nasionalis, maka atau sekat-sekat nasionalis yang termasuk juga ideologis, maka inilah yang menjadi uh, tantangan bagi umat Islam karena memang khilafah ini yang mana di dalamnya adalah menerapkan aturan Islam, maka terjadilah nanti sebuah pertarungan ideologi, ya, pertarungan ideologi antara ideologi Islam, kemudian ideologi kapitalis, kemudian ideologi sosialis, ya. Kalau kita lihat sekarang pada pada era saat ini misalnya, apakah kemudian Islam itu tidak rasional, ya? Maka kita bisa bayangkan uh, tentang pendekatan sosiologi, ya. Tentang pendekatan sosiologi saat ini, ya, di mana di Jepang, ya, sebagai sebuah negara yang dikatakan negara yang maju, ya. Secara sosiologi itu terjadi sebuah perkembangan yang yang buruk, ya, perkembangan yang buruk di mana uh, apa ada fenomena orang-orang Jepang itu, orang-orang lansia Jepang sejak tahun 95 itu mereka lebih suka untuk hidup di dalam penjara, ya. Eh, Mengapa? Alasannya karena eh, apa? Mereka tidak bisa hidup dengan anak-anak mereka. Kemudian mereka ingin gratis bisa hidup di dalam penjara, makan 3 kali, ya. Mereka mereka bisa mempunyai teman, ya. Ini adalah sebuah kerusakan sosial yang disebabkan karena aturan-aturan bukan daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di Jepang itu sepertiga dari jumlah narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan itu sepertiganya adalah lansia. Kemudian 1 di antara 10 rumah di Jepang itu disebut sebagai akiya, rumah kosong, tidak ada penghuninya. Disebabkan karena salah satunya adalah karena mereka tidak ingin punya anak, kemudian diperparah lagi dilegalkannya LGBT, dilegalkannya LGBT, dan itu kemudian didukung oleh negara, kemudian itu juga didukung oleh PBB, ya. Di mana di dalam deklarasi Universal HAM itu boleh, ya, LGBT boleh. Maka ini tentu tidak rasional, ya, sangat tidak rasional. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam melarang LGBT. Islam mengatur hubungan sosial antara anak dengan orang tua secara privat, kemudian secara publik pun juga kemudian Islam memberikan jaminan jaminan kepada seluruh warganya sehingga kemudian mereka bisa hidup dengan baik, bisa hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, dan itu semuanya hanya bisa diterapkan dengan sebuah institusi yang dilegalkan yang secara praktis, dan inilah kemudian khilafah itu yang menjadi solusi bagi alam ini, ya, bagi alam ini agar kemudian umat ini betul-betul menjadi umat yang baik, umat yang atau manusia yang sesungguhnya. Ya, Seperti itu, Ustaz Nanang. baik. Masya Allah, Ustaz. Jadi, ya sangat lucu ya kayak misalnya khilafah ini dimusuhi. Penjelasannya sangat sangat apa? Kalau melihat gambar Ustaz sangat sangat manusiawi, kemudian sangat santun sekali. Kayak ngapain dimusuhi kan gitu. Nah, baik, selanjutnya Ustaz. Apakah menegakkan khilafah ini hukumnya wajib, ya? Terus bagaimana khilafah menurut pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah?
jamaah, Ustaz? Ya, kalau tadi kita kembali ke definisi ya, bahwa khilafah itu adalah Imamul Azam, kemudian eh, Al-Qaim bi khilafati Rasul, bi khilafatin nubuwah. Saya ambil definisi dari definisi para ulama Syafi'iyah ya. Karena ketika Nabi itu wafat, ya maka kan kemudian tidak berhenti pada masa itu. Nabi wafat, kemudian apakah kemudian hukum Islam berhenti kembali ke masa jahiliyah? Tidak. Tapi ketika Nabi wafat, maka kemudian berjalan pemerintahan di mana di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, masa Utsman, masa Ali, terus itu dilanjutkan. Sehingga kemudian yang menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, itu adalah Khalifah Al-Qaim di khilafatin nubuwah. Ini yang di ditegaskan oleh para ulama Syafi'i. Yang kedua, kemudian Khirasatuddin yang menjaga agama. Pertanyaannya, apakah menjaga agama itu hukumnya wajib? Nah, apakah kemudian pemimpin selain khalifah itu menjaga agama? Apakah ketika uh, apa namanya Quran dilempar, Quran dibakar ya oleh Paludan ya, seorang politisi di Swedia, Denmark, itu kemudian para para pemimpin presiden-presiden di seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu kemudian Khirasatuddin menjaga agama. Uh, Apakah kemudian menjaga agama itu tidak wajib? Tentu kemudian menjaga agama itu wajib. Nah, untuk bisa menjaga agama perlu sebuah kekuatan. Perlu untuk kemudian satu dunia. Perlu kemudian politik dunia yang apa yang akan menggerakkan seluruh potensi kekuatan. Apakah itu berupa kekuatan politik untuk menekan Swedia, menekan Denmark, apakah itu berupa kekuatan ekonomi untuk kemudian menekan negara itu, sampai kemudian kekuatan militer yang memberikan ketakutan kepada negeri-negeri yang berupaya untuk menghina Al-Quran ya, menghina Nabi misalnya seperti itu. Bahkan kalau kalau misalnya kita kita apa kita ukur ya kekuatan kita. Kekuatan Indonesia itu menurut situs Global Firepower 2023 yang terbaru, itu Indonesia itu kekuatan militernya ranking 13. Belanda itu ranking 39. Denmark ranking 50. Swedia ranking 37. Artinya kalau kemudian kita bertarung dengan mereka itu apa dalam ukuran seperti ini itu mesti menang ya. Belum lagi kalau kemudian ditambah dengan sebuah kekuatan ruhiyah, kekuatan jihad. Kenapa? Karena khalifah itu politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad. Tentu ini akan semakin menakutkan bagi negeri-negeri yang ingin berupaya untuk menghina kemuliaan agama Islam. Dari sisi definisi itu sudah kelihatan bahwasanya tugas ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian di dalam apa mazhab Imam Imam Al Imam Al Amidi itu mengatakan alul haq ya, minal islamin ya, inal iqamatal imam wa atba'ahu fardun alal muslimin. Beliau katakan bahwa mengangkat imam itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Kemudian di dalam kitab Al-Faslul lil Milal li Ibni Hazm itu dikatakan ittafaqa jami'u ahli sunnah ya ala wujubil imamah. Bahwasanya ahli sunnah itu telah berijma bahwasanya penegakan khilafah itu adalah wajib. Wa inal ummah wajibun alaiha al-inqiyad li imamin adil. Bahwasanya umat ini berkewajiban untuk patuh dipimpin oleh imam yang adil itu, yang fihim ahkamullah, di mana umat ini ditegakkan hukum Allah kepada mereka, wa yasusuhum bi ahkamis syariah. Kemudian politiknya
aturan-aturan hidupnya itu hukum syariat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm. Demikian pula di dalam kitab Nailul Autor, Ali Syaukani dengan definisi yang atau dengan penjelasan yang hampir-hampir sama. Udin Al-Baghdadi juga mengatakan innal imamah fardun wajibun alal ummah liajli iqamati syar'i. Hampir sama dengan yang ada di atas. Bahwasanya imamah itu hukumnya adalah fardu, ya, wajib atas liajli iqamati syar'i, agar syariat itu bisa tegak. Jadi seperti ini pendapat para ulama ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tentu mereka tidak akan um, memakai, ya, atau tidak akan memakai sumber yang lain, ya, apalagi piagam PBB, ya, piagam PBB, ya, karena ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadikan sumber Quran, Sunnah, ijma sahabat dan kias. Jadi ini yang diambil, ya, tidak dengan sumber yang lainnya. Oh, Seperti itu kira-kira. baik, Ustaz. Masya Allah. Jadi tidak ada perbedaan ya, ya. Baik, Ustaz, terakhir. Apakah khilafah ini akan mampu menjadi haris? Ya. Tadi sudah disinggung sedikit bagi menjadi perisai bagi umat, bagi Islam dan umat Islam. Dan apakah kenyataan empirik saat ini membuktikan bahwa umat ini sangat membutuhkan khilafah? Jadi khilafah ini merupakan sebuah urgensi bagi umat Islam. Apa tuh, Ustaz? Iya, jadi em, kita secara praktis saja, ya. Jadi Islam itu, ya, bagaimana menjaga Quran, ya, bagaimana membaca Quran. Maka Quran itu dijaga dengan cara membacanya. Jadi para kaum muslimin, ya, membacanya, kemudian mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga kemudian Al-Quran itu bisa kelihatan, ya, pada diri setiap umat. Kemudian uh, diterapkan, ya, diterapkan seluruh hukum-hukumnya. Hanya saja untuk menerapkan itu perlu lembaga, ya. Karena sepanjang tidak ada lembaga, maka Islam yang dilandasi dengan Quran dan Sunnah, maka dia hanya menjadi pemikiran. Jadi Islam hanya merupakan kian fikri, ya, satu institusi pemikiran. Orang, kemudian ormas, partai politik, itu hanyalah merupakan kian fikri. Lah, ini akan bisa terjaga, ya, ketika kemudian diterapkan. Nah, yang terapkan itu adalah pemerintah, yang menerapkan itu adalah khalifah dalam hal ini. Sehingga sekaligus dengan menerapkan Islam, maka otomatis Islam ini bisa terjaga. Kemudian ancaman dari luar, ya, mereka negara-negara yang bersikap menyerang, ya, terhadap kemuliaan Islam, maka hanya khalifah yang mempunyai seluruh komponen untuk bisa melakukan penjagaan. Nah, apakah kemudian mampu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan anak-anak atau putra-putra pemberani dari kalangan kaum muslimin, ya, baik itu adalah dari militer aktif ataupun pemuda-pemuda kaum muslimin, karena sesungguhnya untuk jihad itu tidak hanya dibatasi dari tentara, ya, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk berjihad. Maka dari sisi SDM itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang akan menjaga itu adalah dari seluruh umat ini, ya. Seluruh umat ini, dan jihad merupakan aktivitas yang mulia dalam hal ini adalah untuk membackup dakwah. Kemudian
dari sumber daya yang lain, dari sumber daya ekonomi yang ada, dari sumber daya geografi ya, yang ada ya. Kalau kemudian umat Islam disatukan ya, karena khilafah itu adalah menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Kalau kemudian mereka itu kita hukum ya, tidak boleh lewat Selada, mereka tidak boleh lewat Selat Malaka, mereka tidak boleh lewat terusan Suez dan seterusnya, maka otomatis ya, khalifah akan mampu untuk melakukan penjagaan tidak hanya kepada agama, tetapi penjagaan terhadap harta, ya, terhadap jiwa dan seterusnya. LGBT itu tadi berarti penjagaan terhadap keturunan. Umat Islam khilafah akan mampu untuk mengambil kembali kekayaan-kekayaan yang saat ini dikuasai oleh asing, ya, oleh swasta asing, uh, kepada pangkuan umat Islam. Kemudian kekayaan itu akan bisa dimiliki oleh umat Islam di negeri itu, dan juga umat itu yang mereka itu uh, tunduk dan patuh terhadap aturan hukum di dalam negeri. Jadi ini kira-kira namanya sangat mampu, dan ini adalah satu harapan di mana saat ini peradaban semakin rusak ya, maka seharusnya kita kemudian melihat bahwasanya peluang khilafah ini perlu kemudian untuk dikaji dan kemudian diperjuangkan. Nah, Ustaz. Baik. Masya Allah ya. Jadi semakin jelas bagi semua bahwa khilafah ini bukan yang seperti diopinikan mereka sesuatu yang terlarang dan tidak relevan, tetapi ini adalah sebuah kewajiban yang wajib ditegakkan bersama-sama sebagai wujud kecintaan dalam tentunya dan pemaparannya. Semoga Kiai beserta seluruh keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Amin, amin, Subhanahu wa taala. amin. Baik pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Kiai Hairul Laudi Ilyasa tentang materi khilafah pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nan Setiawan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.